Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan membuat sebuah aplikasi sederhana yaitu To-Do Apps menggunakan React.js. Apa aja stack yang akan kita gunakan? Untuk front end kita akan menggunakan React.js, kemudian React Toolkit, kemudian Axios, kemudian React Icon, dan Tailwind CSS. Untuk back end kita akan menggunakan dummy API yaitu JSON Server. Apa aja kebutuhan dasar yang harus disiapkan? Yang pertama, teman-teman harus sudah menginstal Node.js dan juga text editor. Nah, text editor yang akan kita gunakan di video kali ini yaitu Visual Studio Code. Nanti output yang akan kita dapatkan kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah aplikasi CRUD To Do App. Kita bisa menambahkan sebuah to do, misalkan belajar CSS. Nah, ketika kita add, maka dia akan bertambah. Kemudian di sini kita bisa melakukan pencarian, misalkan CSS, kita search, maka di sini sudah muncul ya. Kemudian kalau misalkan kita tampilkan semua, kita tinggal hapus dan search lagi, maka akan muncul semua. Nah, di bagian tombol sebelah kanan ini kita bisa melakukan action ya. Kita bisa membuat statusnya ini complete seperti ini, atau kita membukanya lagi uncomplete. Nah, di sini ada tanggal dibuatnya dan tanggal diupdate-nya. Dan kita juga bisa menghapusnya. Kita tinggal klik, maka dia sudah terhapus. Sekarang kita akan membuat projectnya. Silakan teman-teman buka Visual Studio Code-nya dan buat folder sebagai projectnya. Saya sudah membuat folder To Do App di sini. Kemudian kita akan membuat untuk backend. Saya akan membuka terminalnya. Nah, di sini saya akan membuat directory backend seperti ini. Nah, kemudian saya akan masuk ke directory backend. Oke, kemudian di dalam directory backend saya akan menginisiasi projectnya. Sebelumnya, pastikan teman-teman sudah menginstal Node.js. Saya menggunakan Node.js versi 20.11. Kemudian saya menggunakan npm versi 10. Dan saya menggunakan yarn Classic versi 1.22.19. Kalau teman-teman yang ingin mengikuti menggunakan yarn, silahkan install yarnnya. Tinggal ketikkan npm, kemudian i, kemudian g, kemudian yarn. Nah, tuliskan di sini add 1.22.19. Nah, seperti ini. Atau silakan teman-teman kunjungi website resmi yarnnya. Di sana ada petunjuk untuk penginstalannya. Oke, kalau misalkan teman-teman sudah berhasil menginstal yarn, teman-teman bisa mengikuti selanjutnya ya. Saya akan menginisiasi projectnya yarn, kemudian saya akan init dan saya akan mengambil default pilihannya ya. Teman-teman bisa lihat di sini terbentuk file packet.json-nya. Oke, kemudian saya akan menginstal untuk dependensinya. Saya akan menginstal yarn, kemudian add. Ini sebagai development, yaitu JSON server. Saya akan menggunakan versi stabil, yaitu versi 0.17.4. Kita akan install. Oke, kemudian saya akan clear screen. Nah, di sini kita sudah memiliki packetnya ya. Nah, kita akan tambahkan di sini sebuah script. Nah, kita akan tambahkan script. Kita akan berikan start, kemudian JSON server. Nah, di sini kita akan tambahkan portnya ya. Kita akan gunakan port 5000. Tinggal kita save. Kemudian kita siapkan file db.json-nya. Saya akan tambahkan di sini file baru db.json. Nah, dalam db.json kita akan siapkan. Nah, ini saya akan tambahkan to do. Kemudian kita akan siapkan untuk array-nya. Nah, di dalam to do kita akan memiliki ID, misalkan 1 contohnya ya. Kemudian di sini saya akan menambahkan title, misalkan to do 1. Ini ID-nya harus menggunakan petik ya. Nah, kemudian saya akan tambahkan di sini misalkan
completednya saya akan gunakan false ini menggunakan 0. Kemudian saya akan tambahkan di sini misalkan create-nya ya. Saya akan tambahkan date. Nah, date ini teman-teman boleh dengan seperti ini ataupun dengan menggunakan integer ya. Nah, kemudian di sini kita akan tambahkan update-nya kapan. Nah, ini contoh datanya seperti ini. Kemudian kalau misalkan sudah, kita akan jalankan dengan yarn start. Kita tinggal enter. Nah, ini sudah jalan, kita tinggal tekan kontrol dan klik. Nah, maka dia muncul ke sini ya untuk data JSON-nya. Sekarang kita akan men-setup untuk front end. Nah, silahkan teman-teman buka lagi terminalnya ya. Saya akan membuka terminal baru. Saya akan geser ke atas. Kemudian di bagian to do ini saya akan menggunakan yarn, kemudian create feed. Kita akan menggunakan feed ya. Nah, kita akan beri nama front end. Kita enter, kemudian kita akan pilih React, kemudian kita pilih JavaScript. Oke, saya akan masuk ke front end. Kemudian saya akan clear screen, saya akan ketikkan yarn. Saya akan enter. Oke, kemudian saya akan menginstal beberapa dependensi yang kita butuhkan. Nah, saya akan menginstal React JS Toolkit, kemudian React Redux, kemudian Redux, Axios, dan React Icon. Saya akan enter. Oke, ini sudah terinstall ya. Kemudian kita akan menambahkan juga untuk Tailwind-nya. Teman-teman bisa buka lagi browsernya. Misalkan di sini Tailwind. Nah, kita akan get start, kemudian pilih yang framework ini, kita pilih Vite ya. Nah, sebelumnya kita sudah membuat projectnya, sekarang kita tinggal menginstal dependensinya seperti ini. Kita masuk lagi, kita gunakan yarn add, kemudian kita install. Ini kita bisa lihat di sini ya. Ini sudah terinstall. Sekarang kita akan inisiasi untuk projectnya. Gunakan npx, kemudian init. Kita paste di sini. Oke, di sini sudah terbentuk ya file Tailwind-nya. Kemudian kita harus menambahkan bagian config ini. Kita akan copy. Kita masuk lagi. Kita klik bagian sini. Kita turunkan ya. Nah, kontennya kita akan ganti dengan yang ini. Kita save. Oke. Kemudian kita juga harus menambahkan ini ya, Tailwind ini. Kita akan buka bagian src, kemudian index. Kita akan Ctrl A dan paste. Kita akan save. Kita akan coba screen lagi. Kita jalankan ya, gunakan yarn dev. Enter. Oke, kita akan tekan kontrol dan klik. Ini muncul ya seperti ini karena sudah kita hapus. Kita akan coba tambahkan lagi. Ini ada panduannya. Kita bisa menambahkan ini ke dalam app ya. Sebelumnya kan ini ada banyak. Kita akan hapus. Kita akan ganti. Ini kita paste. Dan bagian yang tidak kita pakai kita bisa hapus. Yang ini juga kita hapus. Kita save, dan app.css ini juga bisa kita delete ya. Ini tidak kita pakai. Sekarang kita lihat lagi. Sekarang sudah muncul ya efeknya dan sudah berhasil. Nah, kalau misalkan teman-teman di bagian index ini ada error, teman-teman pastikan tambahkan ya di sini, masuk ke setting, kemudian di bagian JSON filenya teman-teman tambahkan ini. Nah, ini tujuannya supaya kalau misalkan ini teman-teman misalkan di remark ya, maka di sini muncul error seperti ini. Warning lah ya, bukan error. Nah, ketika kita tambahkan ini akan menghilangkan warningnya. Oh, jadi hilang.
Oke, kita close lagi. Nah, sekarang kita akan tambahkan config untuk yang lainnya. Ini saya akan Ctrl J supaya tertutup ya. Kita tambahkan beberapa config di dalam main ini. Kita akan tambahkan sebelum ke main, kita tambahkan jsconfig di sini di front end. Saya akan buat new file jsconfig.json. Nah, dalam jsconfig saya akan tambahkan config yang biasa kita gunakan ya. Ini sudah pernah saya contohkan di beberapa tutorial sebelumnya. Kita akan tambahkan compiler option modul. Nah, tujuannya supaya ekspor import kita lebih mudah dibaca ya. Oke, jsconfig sudah kita tambahkan. Nah, sekarang kita tambahkan untuk Axios-nya ya di dalam main ini. Kita akan panggil Axios, kemudian kita akan panggil defaultnya, kemudian saya akan tambahkan header, kemudian di sini post. Ketika post saya akan menambahkan ini. Kalau misalkan teman-teman menggunakan langsung JSON seperti ini juga boleh, tapi saya akan menggunakan application. Saya akan menggunakan seperti ini. Teman-teman mau seperti ini juga bisa ya. Kemudian kita tambahkan lagi Axios, kemudian default kita tambahkan base URL. Nah, base URL-nya kita taruh dalam env. Saya akan buat file baru di sini .env. Nah, seperti ini. Dalam env kita akan definisikan dua buah file, dua buah variabel ya. Nah, pastikan teman-teman bagian depannya ini ada fitnya supaya bisa terbaca. Portnya kita menggunakan 5000. Teman-teman bisa lihat lagi, Ctrl J, kemudian buka yang tadi kita sudah jalankan ya. Nah, ini portnya adalah 5000. Jadi pastikan portnya sama. Oke, kita akan save. Ini kita akan ganti. Tadinya kita langsung, kita akan panggil. Kita bisa gunakan, kita akan import, kemudian meta, kemudian env. Nah, kemudian ini ya, base URL. Kemudian saya akan tambahkan lagi untuk default timeout-nya. Default, kemudian timeout. Kita akan gunakan lagi import, kemudian meta, kemudian env. Nah, kita akan gunakan yang kedua, yang ini ya. Kita akan copy, kita panggil ke sini. Oke. Ini untuk Axios. Nah, kita coba lihat. Nah, ini tidak ada error. Sekarang kita akan tambahkan untuk redact-nya. Saya akan tutup lagi terminalnya. Nah, kita akan tambahkan beberapa folder di sini. Saya akan tambahkan folder store. Ini untuk store-nya. Kemudian saya akan tambahkan feature. Dan saya juga akan menambahkan folder komponen. Oke. Nah, di dalam store saya akan tambahkan file index.js. Kemudian di dalam feature kita akan tambahkan untuk to-do-nya ya. To-do slash. Oke. Dalam to-do slash ini kita akan definisikan beberapa perintah untuk redact-nya ya. Kita coba buat untuk meng-load semuanya. Kita akan buat export, kemudian cons, misalkan kita beri nama get all ya. Get all to do. Nah, kemudian kita akan gunakan create asintang ini. Dan di sini kita akan buat to do, get to do-nya. Dan kita buat asynchronous seperti ini. Nah, di dalamnya kita akan tambahkan sebuah try catch. Dan kita akan buat sebuah cons
result, dan kita tambahkan white, kita gunakan Axios, kita gunakan metodenya get. Nah, tadi kita sudah memiliki sebuah to do ya di sini. Kita tinggal pakai to do-nya ini ke sini. Oke, kemudian kita tinggal ditekan result datanya. Nah, ini kita catch-nya console aja. Console log error. Oke. Kemudian kita akan buat lagi untuk contoh penggunaannya atau slice-nya ya. Kita akan buat sebuah cons. Misalkan to do slice, kita akan create slice. Nah, di sini saya akan berikan name-nya to do. Kemudian kita akan initial state. Kita akan tambahkan sebuah data, defaultnya adalah null. Kemudian di sini ada loading, defaultnya adalah false. Dan error, defaultnya adalah null. Kemudian kita akan tambahkan reducer kosong ya. Kemudian kita tambahkan extra reducer. Dan di sini kita tambahkan parameter builder. Nah, baru di sini kita akan panggil ya builder, kemudian kita akan add case, misalkan pending. Nah, ketika pending maka loadingnya akan kita jalankan. Kemudian si datanya set datanya null, kemudian errornya juga null. Nah, kita tambahkan lagi builder add case. Kita akan oh ini kurang ini ya, kurang arrow. Nah, kita akan tambahkan di sini ketika fulfilled maka loadingnya false dan datanya kita isi. Kemudian ketika terjadi error reject maka yang diisi adalah errornya. Oke, kita save. Ini actionnya bisa kita hilangkan nah ya. Kita butuh state aja. Ke pending ya. Oke, kemudian kita akan ekspor di sini reducernya. Call to do reducer. Oke, kemudian kita akan panggil ke dalam index. Nah, dalam indexnya kita akan ekspor di sini ya. Kita ekspor, kemudian cons store. Nah, store ini kita akan configure store. Kemudian kita akan masukkan di sini reducernya. Reducer. Kita tinggal masukkan yang tadi ya. Reducernya harus sama. Kita tadi membuat namanya to do. Ini kita tambahkan ke sini. Baru di sini to do reducer misalkan atau to do slice ya. To do slice. Nah, kita bisa import ke sini. Import to do slash. T-nya kecil aja. Kita tambahkan ke sini. Oke, kita akan save. Kemudian kita buka lagi main ini. Kita akan bungkus ini dengan menggunakan tadi ya provider redaknya ya. Provider. Kita ambil dari redact. Kemudian store-nya kita akan isi dengan store ya. Kita isi dengan store yang dari index tadi. Kemudian kita tutup, kita masukkan app-nya ini ke dalamnya. Kita save. Kita coba lihat lagi. Nah, ini tidak error ya. Berarti kode kita sudah benar. Oke, sekarang kita akan tambahkan di dalam komponen ini beberapa komponen. Saya akan menambahkan sebuah to do. Ini filenya JSX. Kemudian saya akan menambahkan to do list. To do list. Ini juga JSX.
Dan kita akan tambahkan to do item. To item .jsx. Oke. Kita akan menambahkan, nah buat teman-teman pastikan menginstal ekstensi ya. Pertama, teman-teman install untuk IE7, React Redux, dan React Native Snippet. Kemudian teman-teman juga install untuk Tailwind-nya. Tailwind supaya teman-teman mendapatkan autocomplete. Nah ini ya, tinggal diinstal saja. Saya keduanya sudah menginstalnya. Jadi kalau misalkan nanti kita menggunakan perintah-perintah yang berhubungan dengan Tailwind, akan muncul autocomplete-nya. Dan snippet-nya juga bisa kita gunakan. Oke, kita sudah menambahkan. Nah, saya akan tambahkan snippet-nya RAFCE. Nah ini supaya kita bisa mendapatkan basic komponennya ya. Saya akan save. Kemudian to do itemnya juga saya akan FCE. React-nya akan saya hapus. Oke, kita akan save. Kemudian to do list juga sama RAFCE. Kita panggil dulu komponen. Oke, kita save. Kemudian app ini tadinya menggunakan ini, saya akan panggil to do-nya ke sini. To do komponennya kita panggil ke sini. Kita coba lihat dulu. Nah, ini sudah muncul ya. Kita tinggal lanjutkan. Oke, sekarang di bagian to do-nya ini kita buka. Nah, di bagian to do-nya kita akan buat sebuah div. Oke. Saya akan tambahkan di sini class name-nya. Misalkan saya akan tambahkan max, kemudian width-nya kita akan 4 kali L. Oke. Kemudian kita akan mengambil mx-nya auto. Oke. Kemudian saya akan buat sm, mt-nya 8, margin top-nya, dan padding-nya saya akan kasih 4. Kemudian saya akan kasih background-nya gray 100. Oke, kemudian saya akan buatkan rounded seperti ini. Kemudian di dalamnya saya akan tambahkan sebuah H2. Misalkan saya kasih to do app seperti ini. Saya akan tambahkan sebuah class name. Margin top-nya saya akan kasih dia 3. Kemudian margin bottom-nya saya akan kasih 6. Kemudian teksnya kita akan ubah menjadi 2XL. Kemudian fontnya kita akan buat bold, font bold. Kemudian teksnya kita buat center, text center. Kemudian kita akan jadikan huruf besar uppercase. Kita save. Kita coba lihat dulu ya. Nah ini sudah muncul ya. Kita lanjutkan lagi. Nah di sini kita akan buat untuk inputnya. Kita buat sebuah div lagi. Nah dalam divnya saya akan tambahkan sebuah class name. Kita akan buat flex. Kemudian itemnya itemnya kita buat center. Salah ya. Items buat center. Dan margin bottomnya kita akan buat 4. Oke, di sini kita akan buatkan sebuah input ya. Kita akan buat sebuah input ini tipenya teks. Ini name sama ID-nya tidak kita pakai dulu. Nah, tipe teks kita mungkin tambahkan ID untuk add to do input.
Oke. Kemudian saya akan tambahkan di sini class name-nya. Kita akan buat flex grow, dan P-nya kita kasih 2. Kemudian border, kita akan buat border bottomnya 2. Kemudian border kita kasih gray 300 ini. Kemudian fokus kita akan kasih outline none, outline-nya none. Kemudian kita akan tambahkan lagi fokus, kita akan kasih border blue 500. Mungkin kita turunkan lah ya ini, save kayak turun ke bawah seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan placeholder, akan add dulu, kita save dulu, kita lihat ya, ini sudah ada. Sekarang kita akan tambahkan buttonnya. Kita buat sebuah button ini, kita buat dulu class name-nya di sini. Saya akan buat class name-nya ml4. Kemudian kita buat padding-nya 2. Kemudian saya akan kasih background-nya adalah blue, kasih 500. Kemudian text-nya white, kemudian rounded, dan hover. Kita akan kasih backgroundnya jadi blue 600. Dan fokus kita akan outline-nya none. Save, kita lihat dulu, ini sudah ada ya. Nah, sekarang kita akan tambahkan untuk ikonnya. Kita akan buka di sini React icon sampai sini. Nah, kita akan BS plus. Nah, kita akan tambahkan ini ya, BS plus. Kita tinggal copy bagian ini, kita taruh di bagian paling atas, tambahkan di sini. Kemudian yang add ini kita akan ganti dengan icon S plus. Kita tambahkan ke sini dan save. Coba lihat ini. Nah, ini sudah jadi plus ya. Oke. Sekarang kita tambahkan untuk filternya. Ini kelasnya nanti kita tambahkan belakangan lah ya. Ini untuk input sudah kita buat lagi sebuah div. Kita akan tambahkan class name di sini. Kita akan buat flex, kemudian flex call, dan smallnya kita akan buat flex row, dan item kita buat center, dan justify between, kemudian kita kasih gapnya 4 ya. Oke,
kita buat lagi sebuah div di dalamnya ya. Kita buat div lagi. Ini kita buat sebuah class name flag item center, kemudian kita kasih margin bottomnya 4. Oke. Ini kita akan buat sebuah input text ini. Mungkin yang bagian name ID-nya kita hilangkan dulu. Kita turunkan. Ini saya akan tambahkan untuk class name-nya. Kita akan gunakan flex grow. Kemudian saya akan gunakan paddingnya 2. Dan saya akan menggunakan border bottom saya kasih 2 dan border gray kita akan kasih 300. Dan kita akan tambahkan fokus outline, kita akan kasih none. Kemudian fokus kita akan kasih border blue. Border blue-nya 500. Oke. Kita tambahkan placeholder. Placeholder-nya misalkan search to do. Dan kita tambahkan button. Kita tambahkan class name ml4 dan p2 dan bg-nya kita buat blue 500 dan kita buat teksnya white. Kemudian kita buat rounded, kemudian hover, kita akan kasih background blue 600 dan fokus kita kasih outline save. Nah, kita akan tambahkan di sini sebuah search ya. Button kan ini. Copy. Kita tambahkan lagi bagian atas. Search-nya kita copy lagi yang ini. Tambahkan di bagian ini. Dan kita save. Coba lihat lagi. Nah, ini untuk search-nya udah ada. Tapi ini kurang ya. Lihat, nah ini baru ya ada jaraknya. Oke, sekarang dari item ini kita akan menambahkan untuk to-do list-nya. Kita buat lagi list ini. Kita tambahkan beberapa komponen di dalam to-do list. Kita hapus dulu yang ini ya. Ini kita buat sebuah UL ini, kemudian li. Li yang pertama kita buat di sini class name-nya. Kita buat my-nya 2 dan teks small. Dan kita buat italic.
Akan bisa kasih teks seperti ini. Dan kita akan tambahkan ini ke dalam to do. Dalam to do kita panggil di bagian paling bawah. Kita taruh di sini lah ya. Kita to do this. Tambahkan ke sini. Oke, kita coba lihat lagi. Nah, ini sudah masuk ya. To do listnya ke sini masuk. Sekarang kita tinggal tambahkan beberapa item. To do item. Nah, dalam to do item kita akan ngeload berapa ya. Kita hapus dulu yang ini. Kita buka. Kemudian kita akan tambahkan sebuah li. Li-nya ini kita akan kasih sebuah class name text. Kemudian flag text all. Dan smallnya kita kasih text row. Dan sm-nya kita kasih items center. Dan kita kasih justify between. Kemudian border bottomnya kita kasih 2. Dan padding sumbu y nya kita kasih 2. Dan kita kasih gapnya 4. Oke. Dan dalamnya kita akan buat sebuah div. Kita akan kasih class name-nya ini flex dan item center. Kita akan tambahkan sebuah span. Ini saya akan buat sebuah span. Dan ini kita isi dengan indeks ya. Dengan indeks plus 1. Indeksnya kita akan tambahkan ke sini. Kita akan tambahkan to do kemudian indeks. Nah, indeksnya kita tambahkan ke span-nya ini ya. Dan di dalam span-nya kita tambahkan class name. Class name-nya margin right-nya kita akan kasih 4. Kemudian text-nya kita akan kasih gray 500. Ini cukup ya. Dan ini supaya tidak error kita akan tambahkan buah to do item dot prop type. Kita akan tambahkan to do-nya ini tipenya objek, kemudian indeksnya adalah number. Karena ini belum ada, kita harus import dulu. Import prop type ya. From type. Oke. Saya akan tambahkan di bagian yang span ini. Kita akan span lagi. Kita tambahkan di sini class name-nya. Kita tambahkan, kalau misalkan kita akan gunakan sebuah kondisi di sini, kita gunakan backtick mr kasih 4. Ini kita akan gunakan dolar dan kurung. Nah, ini complete misalkan. Nah, complete ini kita akan definisikan di sini ya. Let complete kita akan ambil dari parse integer. Ini
to do, kemudian completed. Ini. Dan kita akan tambahkan di sini jika dia complete, kita akan panggil sebuah kelas namanya line row, dan teksnya kita kasih gray 500. Oke, kalau misalkan tidak, kita akan kasih string kosong. Ini backtick salah ya, terusnya nah seperti ini ya, backticknya berada di dalamnya. Oke, dalamnya kita tinggal isi dengan beberapa item. Saya akan tambahkan span lagi, class name-nya text large, kemudian di dalamnya kita akan mencetak to-do-nya, to-do dan title. Dan kita di bawahnya akan membuat sebuah paragraf. Ini kita akan kasih class name-nya text gray 500 dan text small, dan ini italic. Ini kita turunkan ini create-nya, kita akan ambil dari new date, kita akan parse integer, kita akan ambil dari to do dot date, dan kita akan to pocket string, kita akan tambahkan ini id strip. Oke, kemudian kita update-nya, kita akan ambil juga sama, kita tinggal isi dengan updated aja di sini. Oke, kita tambahkan ini sebuah div lagi. Kita akan kasih sebuah class name, akan pass x ya, dan 8. Dan di sini kita tambahkan sebuah button ya. Saya akan buat button. Ini kita tambahkan sebuah class name-nya. Margin right-nya kita akan kasih 2. Dan text small, dan background-nya kita akan kasih blue 500, dan teksnya kita akan kasih white, dan m-nya px2, px1, ey1, dan rounded. Dan kita akan tambahkan di sini untuk iconnya ya. Iconnya kita akan gunakan kondisi. Jika dia complete, maka kita akan kasih toggle off. Kita buka di sini. FA toggle off. Ini ya.
akan panggil f toggle off-nya, bahkan ke sini. Akan tambahkan ke sini. Dan kalau misalkan tidak, maka kita akan gunakan FA toggle on, kita akan ini, dan kita tinggal tambahkan. Oke, ini untuk toggle. Dan kita juga akan menambahkan button untuk delete ya. Kita buat lagi di sini dua button. Nah, buttonnya kita kasih class name-nya yang sama. Kita di sini class name. Nah, BG-nya kita BG red. Ini teksnya kita gunakan white. Ini kita ganti ikonnya trust ya. Nah, FA trust kita bisa gunakan ini. Dan kita bisa trustnya, dan kita bisa yang ini ya. Kita tambahkan ke sini trust. Save. Dan kita tambahkan lagi button untuk check dan unchecknya ya. Ini bisa kita duplicate aja. Ini warnanya aja kita akan ganti dengan yellow. Kita ganti dengan yellow, dan ini ikonnya kita ganti dengan FA time. Kita copy, kita akan tambahkan ke sini. Kita ambil lagi. Ini kita tambahkan ke sini. Save. Oke. Buat sebuah jika tidak komplit, kita akan gunakan ini kita kan warna yellow, kita kasih green. Kalau misalkan dia tidak komplit ya. Kalau misalkan dia komplit, maka kita kasih ya. Ini kita duplicate. Nah, ini kita kasih komplit. Ini kita kasih low, dan ini kosong. Kita save. Ini belum kita panggil ya. Kita akan panggil ke dalam to do list ini, itemnya ke dalam to do list. Kita baru tambahkan ini. Kita akan loading dulu dispatch-nya. Kita akan buat sebuah konstanta patch. Kita akan gunakan use patch ini, dan kita akan loading untuk to-do-nya. Kita akan buat sebuah konstanta to-dos. Kita akan gunakan use selector, dan kita akan gunakan state
to do data. Nah, ini data, dan kita akan buat sebuah konstanta untuk loading. Akan buat dari loading, dan error kita ambil dari error. Oke, kemudian kita akan tambahkan use effect. Kita tinggal tambahkan ke sini patch, dan kita buat get all to do. Ini tinggal kita definisikan dependensinya adalah dispatch ini. Oke, kita akan tambahkan beberapa kondisi. Kalau misalkan dia loading, kita akan tambahkan sebuah li loading. Kemudian kalau misalkan error, kita tambahkan li error. Dan kita akan tambahkan to do-nya di sini. To do, tambahkan apakah to do-nya ada. Kalau ada, kita akan mapkan ya to do. Dan kita akan map ini. Kita akan isi dengan to do dan juga index. Kemudian kita akan lakukan pemanggilan to do item. Item kita tinggal isi index, to do, dan indeksnya. Saya akan ganti dengan to do id, to.id. Kita akan save. Kita coba lihat dulu. Nah, ini to do satunya sudah muncul ya, tapi ini kayaknya penulisan angka satunya ini tidak bagus ya. R. Oh, ini salah ya. R4. Dan right-nya kita, ini baru benar nih. Ini juga kita tidak ada spasinya, kita akan tambahkan di sini spasi ya. Nah, ini kita tambahkan sebuah string. Nah, ini biar ada pisah ya antara yang satu dan lainnya. Oke, ini sudah muncul. Sekarang kita akan tambahkan beberapa item. Kita tambahkan untuk pencarian. List ini kita pakai. Kita tinggal ekspor, kemudian cons. Kita akan gunakan search to do, dan kita create async search. Ini buat asynchronous. Saya akan gunakan try catch. Di sini to do, kemudian kita resultnya kembalikan data ya. Kemudian kita gunakan title ya. Saya akan gunakan title like, dan kita isi dengan query-nya. Dan di sini kita akan tambahkan search dan kita load. Pending kita akan isi dengan pending. Dan kalau misalkan fulfill, kita akan isi field-nya. Dan kalau misalkan dia error, kita akan isi data error. Oke, kita masuk lagi ke to do. Kita memiliki sebuah search ya. Nah, dalam to do kita akan definisikan untuk actionnya ini. Nah, ketika search kita akan buat sebuah konstanta dulu, sebuah state ya. Ini misalkan search term, dan kita akan tambahkan set term, kemudian use setnya kita import.
Dan kita bisa gunakan misalkan sebuah konstanta the search change buat sebuah fun. Kita akan dispatch nya belum kita buat ya. Kita definisikan di sini sebuah konstanta pet. Kita akan use dispatch, baru kita panggil di sini pet. Kita panggil untuk search-nya ya, search to do. Kita akan tambahkan dengan search term-nya. Di sini untuk process search-nya ada text, ini untuk add. Nah, untuk search yang bawah ya. Nah, pas search kita akan tambahkan on change di sini. On change. Kita akan set term-nya, target value-nya kita. Kemudian kita akan tambahkan value-nya, kita ambil dari search term-nya. Ini ketika on click kita akan definisikan. Saya akan turunkan button on click, klik dalam buttonnya, ini handle change-nya kita tambahkan ke sini. Oke, kita coba buka dulu. Misalkan tuh kita search masih ada, tapi kalau misalkan yang tidak ada, kita search tidak ada. Oke, nya sudah jalan. Oke, sekarang kita akan tambahkan untuk action add to do-nya ini. Kita buka lagi, buka slice-nya, to do slice ini. Kita akan tambahkan lagi di sini. Nah, tambahannya adalah insert to do. Kita akan export cons search to do. Ini kita akan create async lagi. Kita tambahkan insert to do. Ini kita tambahkan sebuah try catch. Karena insert ini kita membutuhkan parameter, kita akan gunakan post, kemudian ke to do. Setelah ini terinsert, kita akan load ulang ya. Jadi kita buat sebuah, mungkin kita copy aja dari yang ini ya, karena kita akan ambil lagi semuanya dan kita akan kembalikan datanya. Oke, kita tambahkan ke sini dan kita akan returnkan datanya. Jadi setelah disimpan, kemudian kita ambil ulang. Oke, kita tinggal tambahkan ke sini untuk insert pending, kita tambahkan pending. Kemudian untuk fulfilled-nya kita tambahkan fulfilled. Dan ketika error kita akan tambahkan errornya. Ini ya. Kita save. Kita masuk lagi ke dalam to do. Nah, di dalam to do ini kita akan tambahkan untuk action-nya. Tambahkan di sini sebuah konstanta. Misalkan saya kasih new to do text. Text. Kita akan tambahkan set new to do text, kita gunakan use ini ya. Kita akan buatkan di sini handle-nya. Akan buat sebuah konstanta handle add to do. Oke, kita akan tambahkan di sini jika new to do text ada isinya, maka kita akan lakukan dispatch di sini. Dispatch, baru kita lakukan insert to do. Nah, insert to do-nya kita akan isi dari beberapa item
Title kita akan isi dari new to do text, dan completednya kita kasih 0. Ini kita buat defaultnya 0 ya, belum komplit. Kemudian saya akan kasih date-nya ini dengan date now ini. Kemudian update-nya kita kasih date now juga. Kalau misalkan ini sudah di save, kita akan lakukan set new to do text-nya kosong. Oke. Dan di bagian inputnya ini to do text-nya kita akan tambahkan value dan on change-nya. Kita akan tambahkan di sini value to do text, kemudian on change-nya kita akan ambil seperti ini. Dan di button-nya kita akan tambahkan di sini on click. Ketika on click kita akan handle kita ke sini, kemudian kita save. Oke, kita coba sekarang masuk ke sini, akan belajar React.js. Oke, kita add. Nah, sekarang sudah masuk ya belajar React.js. Nah, berarti add to do-nya ini. Oke, sekarang kita tinggal menambahkan untuk action di bagian sini ya. Lalu bisa buka lagi di to do item. Saya akan jalankan untuk dispatch. Saya akan buat sebuah konstanta dispatch. Kita akan use dispatch. Kita akan import. Oke. Dan di sini kita akan buat dua buah kondisi ya, komplit dan tidak komplit. Saya akan buat sebuah konstanta. Kita akan mark komplit. Nah, komplit ini kita akan menerima parameter to do. Dan ini akan kita olah. Pertama kita akan cek dulu jika to do-nya ini komplitnya sama dengan 0, artinya ini belum komplit ya, baru kita akan komplitkan. Pasti kita akan buat dispatch di sini untuk update to do. Update-nya belum kita tambahkan. Kita tambahkan lagi di sini. Ini kita buat export cons update to do create as sintang update to do, kemudian nanti kita ambilnya dari to do-nya langsung. Kita tambahkan sebuah try catch di sini. To ID, kemudian dari sini kita ambil lagi dan kita kembalikan. Oke, ini sudah. Kita bisa ambil lagi ke sini. Kita tambahkan update. Nah, kita akan ambil pendingnya, kita isi dengan pending, dan cache juga kita tambahkan fulfilled-nya, dan loading juga, dan error juga kita tambah. Oke, kita panggil ke dalam sini batch update to do. Nah, update to do kita membutuhkan beberapa komponen. Dalam komponen update to do kita akan kasih di sini. Pertama kita definisikan ID. ID ini kita akan ambil dari to do ID. Kemudian title kita ambil dari to do title. Complete kita tambahkan 1. Kemudian to do date kita ambil dari date-nya ya. Dan update-nya kita akan ganti dengan waktu saat ini. Oke. Kemudian kita akan tambahkan else-nya. Nah, untuk else-nya kita tinggal mengubah yang tadinya complete jadi enggak ya. 1 jadi 0. Oke, kita tinggal menggunakan ini dispatch ini update to do-nya. Kita
Kita akan gunakan di beberapa tempat. Sama ketika kita menggunakan toggle-nya, toggle on off ya. Kita akan tambahkan ke sini. On klik. Kita akan tambahkan mark complete to do. Oke, kemudian ketika kita menggunakan ini juga sama ya. Green, kita tambahkan di sini on click. Ini juga sama mark complete-nya. Bagian yang ini juga sama ya. Kita tambahkan on click mark complete-nya. Oke, kita coba buka lagi. Kita klik, kita buka. Nah, sekarang terbuka. Kita tutup, sekarang tutup. Ini sudah jalan ya. Ini ketika di mark, ini dibuka, ketika ditutup maka dia berubah ya. Ini kayaknya ini ikonnya kurang pas ya. Kita ganti dengan check. Kita ganti dengan FA check kalau yang greennya ya. Kita ganti dengan yang ini. Kita tambahkan dulu di sini checknya. Kemudian yang warnanya hijau ini kita akan ganti dengan check. Kita ganti yang ini. Save. Sekarang kita bisa lihat lagi. Nah, sekarang sudah berubah ya. Kalau misalkan dia belum kita close, dia jadi checklist. Nah, lihat dia berubah ikonnya. Oke. Nah, sekarang kita akan tambahkan untuk delete. Delete kita tambahkan lagi to do slash-nya di sini ya. Misalkan saya akan kasih remove ya. Port cons remove to do. Nah, remove to do kita akan create sintang lagi. Oke. Ini kita tambahkan remove to do. Nah, kita tinggal mengambil ID-nya aja. Karena remove ini hanya membutuhkan ID. Kemudian setelah di remove kita akan kembalikan kita cair lagi datanya semuanya supaya nanti kita bisa nge-refreshnya. Oke, kita tambahkan ke sini. Delete. Saya tinggal tambahkan delete nya. Ini dan ketika fulfilled juga kita tambahkan. Dan ketika reject kita juga tambahkan. Oke, kita tambah lagi ke to do item untuk actionnya ya. Nah, tadi delete. Nah, di sini saya akan langsung on click. Nah, di sini kita bisa langsung ya seperti ini. Dan kita panggil di spread-nya di sini remove to do. Kita ambil yang remove to do. Saya tinggal tambahkan to do ID-nya. Kita save. Sekarang kita bisa coba. Kita hapus. Nah, sudah ya. Kita akan belajar JavaScript. Kita akan tambahkan. Oke. Kita uncheck. Juga bisa. Kita hapus juga bisa. Oke ya, untuk penambahan to do kurang lebih seperti itu. Nanti untuk file latihannya saya cantumkan di kolom deskripsi. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.